Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tumitnya ditempelkan, dirapatkan. Kedua, ujung jarinya ini diarahkan ke kiblat dan duduk di atasnya. Ini yang disebut dengan ik'a. Ini duduk ik'a yang diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang masih kita rasakan sampai saat ini. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Ini adalah merupakan pertemuan yang ketiga di dalam silsilah penjelasan tentang wudu serta sifat salat Nabi. Alhamdulillah ta'ala, pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan beberapa hal terkait dengan syarat sahnya salat, kemudian rukun salat, serta wajibatus salat, kewajiban-kewajiban salat. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan praktek beserta dalil-dalil yang menguatkannya terkait dengan tata cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan sebagai bentuk upaya kita untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam melaksanakan salat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan tidak ada jalan bagi kita untuk mengetahui bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan dengan membaca, mempelajari hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan salat beliau, baik yang beliau katakan dengan lisannya ataupun yang digambarkan oleh sahabat radhiyallahu anhum tentang apa yang mereka lihat dari salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, bahwa salat itu diawali dengan takbir, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala,
bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata biqauli Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan mengucapkan Allahu akbar. Dan di dalam riwayat lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan miftahus salah at-tahuru wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Di dalam riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Hakim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan miftahus salah at-tahur. Kunci dari salat itu adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir. Dan yang menjadi pengharaman salat itu adalah takbir. Dengan seseorang mengucapkan Allahu Akbar, maka diharamkan baginya, dilarang baginya melakukan hal-hal yang boleh dia lakukan di luar salat. Seperti contohnya berbicara. Di luar salat seseorang boleh berbicara satu dengan yang lainnya. Tapi ketika dia telah mengatakan Allahu Akbar masuk ke dalam salatnya, maka dengan itu dilarang baginya untuk melakukan segala sesuatu yang tadinya boleh dia lakukan. Wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Dan yang menjadikan halal kembali adalah ketika dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala tentang sifatnya takbir Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana yarfa'u sautahu bit takbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat suaranya dengan takbir, mengeraskan suara beliau ketika bertakbir. Beliau mengatakan Allahu Akbar hatta yusmi'a man khalfahu, hingga beliau mendengarkan lafaz takbir yang beliau baca tersebut dapat didengar oleh orang-orang yang ada di belakangnya. Ini menunjukkan bahwa imam mengeraskan suaranya ketika bertakbir. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat suaranya dengan takbir, mengucapkan Allahu Akbar agar orang-orang yang ada di belakang dapat mendengarnya. Dan beliau berkata, di dalam riwayat lainnya disebutkan wa kana idza marida rafa'a Abu Bakrin sautahu yuballighu an-nasa takbirahu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit dan suara beliau tidak terdengar begitu jelas, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah takbirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengulangi kembali takbir tersebut dengan suara yang keras agar orang-orang yang di belakang dapat mendengarnya. Ini pula lah yang menjadi alasan kenapa awalnya di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi setelah imam bertakbir kita mendengar ada takbir yang dilafatkan setelah takbirnya imam dengan suara yang lantang. Karena dahulu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tidak memiliki sound system yang bagus, sehingga jarak yang sangat jauh dan masjid yang begitu luas membuat sebahagian jamaah yang berada di belakang tidak mendengar takbirnya imam. Maka atas dasar itulah awalnya ada yang mengeraskan takbirnya setelah takbirnya imam.
Ini juga berdasarkan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam riwayat Muslim yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa Nabi ketika sakit, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengangkat suaranya bertakbir setelah takbirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperdengarkan takbirnya Nabi kepada jamaah yang ada di barisan belakang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qala al-imamu Allahu akbar." Apabila imam mengatakan Allahu akbar, faqulu Allahu akbar. Maka katakanlah Allahu akbar. Ini menunjukkan bahwa makmum bertakbir setelah takbirnya imam. Karena Nabi mengatakan, "Idza kabbara al-imam." Idza qala al-imamu Allahu akbar, apabila imam berkata Allahu akbar, maka hendaknya makmum mengatakan, maka katakanlah oleh kalian Allahu akbar. Ini tentang takbirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam serta apa yang beliau baca ketika bertakbir. Jadi di dalam bertakbir kita membaca Allahu akbar. Kemudian boleh jika sekiranya memang suara imam tidak terdengar begitu jelas, boleh bagi makmum yang ada di belakang imam untuk mengangkat suaranya memperdengarkan takbir imam kepada jamaah yang ada di barisan belakang. Selanjutnya, ketika bertakbir Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya. Bagaimana mengangkat tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertakbir? Ada 3 cara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengangkat tangannya ketika bertakbir. Yang pertama, dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Nasa'i rahimahumullahu taala disebutkan, wa kana yarfa'u yadayhi taratan ma'at takbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya berbarengan dengan beliau bertakbir. Jadi Allahu akbar. Berbarengan dengan beliau melafadzkan takbir, beliau mengangkat tangannya. Allahu akbar. Cara yang kedua, wataratan ba'da takbir. Cara yang kedua adalah beliau mengangkat tangannya setelah beliau bertakbir. Jadi beliau bertakbir terlebih dahulu, Allahu akbar, baru beliau mengangkat tangannya. Ini cara yang kedua. Yang pertama tadi berbarengan dengan mengucapkan takbir. Yang kedua adalah beliau mengangkat tangannya. Cara yang kedua, beliau mengangkat tangannya setelah bertakbir. Kedua cara ini terdapat di dalam riwayat Bukhari dan riwayat Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Adapun cara yang ketiga, beliau mengangkat tangannya sebelum bertakbir. Jadi beliau mengangkat terlebih dahulu, setelah itu langsung beliau bersedekap, baru beliau mengatakan Allahu akbar. Ini dalam riwayat Imam Bukhari dan Al-Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Jadi ada 3 cara dalam mengangkat tangan ketika bertakbir. Yang pertama adalah ketika berbarengan dengan takbir Allahu akbar. Yang kedua adalah mengangkat tangan terlebih dahulu, baru setelah itu bertakbir Allahu akbar. Yang ketiga adalah bertakbir terlebih dahulu Allahu akbar, baru mengangkat tangannya. Ini 3 cara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga cara ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk tangan, posisi tangan ketika bertakbir? Telapak tangan itu bagaimana posisinya? Di dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah disebutkan
Wa kana yarfa'uhuma mamdudatal asabi' la yufarriju bainaha wa la yadhummuha. Ketika bertakbir, Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Beliau mengangkat kedua tangannya dengan mamdudatal asabi'. Jari-jari itu dibentangkan seluruhnya. Mamdudatal asabi' la yufarriju bainaha. Jari-jarinya ini tidak direnggangkan, tapi dirapatkan seperti ini. Wala yadhummuha, begitu pula beliau tidak mengepalkan jarinya, tidak seperti ini. Allahu Akbar, tidak. Tidak pula Allahu Akbar, tidak. Tapi dibentangkan dan dirapatkan. Dibentangkan dan dirapatkan. Telapak tangan bahagian bawah ini diarahkan ke kiblat. Dibentangkan, dirapatkan, tidak direnggangkan seperti ini, tidak pula digepalkan. Jadi posisi tangannya seperti ini, telapak tangannya. Wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibaihi. Nah, ini posisi tangannya. Nabi mensejajarkan kedua tangannya ini sejajar dengan pundaknya. Mankibaihi, hadwa mankibaihi. Wa rubbama kana yarfa'uhuma hatta yuhadhi bihima furu'a udunaihi. Kadang-kadang diangkat sedikit hingga sejajar dengan kedua daun telinganya. Jadi di sini dijelaskan bagaimana gambaran Nabi SAW di dalam mengangkat tangannya. Beliau bentangkan kedua telapak tangannya, jari-jarinya dirapatkan, tidak direnggangkan dan tidak pula dikepalkan. Dan posisi kedua telapak tangan ini sejajar dengan bahu atau kadang-kadang sejajar dengan daun telinga. Ini di dalam riwayat Imam Bukhari dan Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Setelah mengangkat tangan, maka Nabi SAW kemudian meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Ini sekarang berpindah kepada bersidekap. Allahu Akbar. Nabi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Dan untuk bersidekap ini, dalam riwayat Muslim disebutkan, wa kana yad'u yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Dan beliau mengatakan, inna ma'asyaral anbiya, sesungguhnya kami para nabi, umirna bita'jili fitrina wa ta'khiri sahurina. Kami diperintahkan untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Wa an nadha'a aymanana 'ala syama'ilina fis shalah, dan kami pun diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika di dalam salat. Ini dalil yang menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan Nabi SAW pernah melewati seseorang yang sedang sholat. Kemudian Nabi melihat orang tersebut meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya. Lantas Nabi pun menarik tangan orang tersebut. Nabi rubah, tangan kanannya diletakkan di atas tangan kiri. Wa kana yad'u al-yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra war-risgha was-sa'idi. Nabi SAW meletakkan
telapak tangan kanannya di atas punggungan dari telapak tangan kiri, warisghi wasa'idi. Ini ada tiga bahagian yang disebutkan di sini. Bahagian dari sini itu disebut dengan dhahru al-kaf, punggung dari telapak tangan. Persambungan antara telapak tangan dengan hasta ini, tulang yang merupakan persambungan ini disebut dengan ar-risghu. Bahagian sini ini disebut dengan as-sa'id atau hasta. Nah, Nabi SAW meletakkan telapak tangan kanannya ini di atas punggungan telapak tangan kiri, sambungannya serta hastanya. Jadi seperti ini. Jadi ada kalanya beliau hanya meletakkan saja seperti ini, ada kalanya beliau kadang-kadang menggenggam. Ini disebut dengan al-qabd. Beliau menggenggamnya. Kedua-duanya dilakukan oleh Nabi SAW, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Nasa'i dengan sanad yang sahih, wa kana ahyanan yaqbidu bil yumna 'ala al-yusra. Kadang-kadang Nabi SAW yaqbidu bil yumna, beliau menggenggam dengan tangan kanannya, beliau genggam tangan kirinya. Jadi kadang-kadang beliau hanya meletakkan saja, kadang-kadang beliau menggenggamnya. Wa kana yad'uhuma 'ala sadri, dan beliau meletakkan kedua tangannya tersebut di atas dadanya. Kemudian ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, ketika seseorang sudah dalam posisi setelah dia bertakbir dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dadanya, maka dalam kondisi tersebut dia harus mengarahkan pandangannya ke tempat sujud dan harus berupaya untuk khusyuk di dalam salat. Dan Nabi SAW sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Baihaqi, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla ta'ta'a ra'sahu wa rama bi basarihi nahwal ard. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat, beliau menekurkan kepalanya dan mengarahkan penglihatannya ke bumi, ke tempat sujud. Dalam riwayat lainnya disebutkan wa kana yanha an raf'il basari ila sama. Dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW melarang seseorang menengadahkan atau mengangkat pandangannya ke langit atau melihat ke atas. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan larangan ini dipertegas lagi, diperkuat lagi dengan ancaman. Nabi mengatakan la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salah aw la tarji'u ilaihim. Hendaknya suatu kaum menyudahi perbuatan mereka, mengangkat pandangannya ke langit. Hendaknya mereka berhenti, kata Nabi, menyudahi perbuatan tersebut. Kalau mereka tidak mau menyudahinya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengembalikan lagi penglihatan mereka ke bawah. Artinya selama-lamanya mereka hanya mendongak seperti ini, tidak dapat melihat ke bawah lagi. Ini ancaman dari Nabi SAW. Jadi orang yang salat hendaknya dia mengarahkan pandangannya ke tempat sujudnya. Dan dalam riwayat Tirmidzi
serta Imam Hakim, Nabi SAW mengatakan, fa idza shallaitum fala taltafitu, jika kalian salat maka janganlah kalian berpaling. Jangan menoleh ke kanan ke kiri, baik berpaling dengan kepala, dengan anggota tubuh, atau berpaling dengan hati. Ini menunjukkan bahwa seseorang itu harus khusyuk di dalam salatnya. Hatinya harus fokus kepada ibadahnya, harus fokus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentadabburi bacaan yang dia baca dan berupaya untuk menghilangkan segala sesuatu yang mengganggu salatnya. Nabi mengatakan, fa idza shallaitum fala taltafitu, kalau kalian salat maka janganlah kalian berpaling. Fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengarahkan wajahnya kepada wajah orang yang salat. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang salat di dalam salatnya, malam yaltafit, selama hamba tersebut tidak berpaling. Maka atas dasar ini pula lah makruh hukumnya bagi orang yang salat, dia salat dengan memejamkan matanya. Ada sebahagian orang yang mengira dengan memejamkan mata dia akan dapat memperoleh kekhusyukan di dalam salat. Sebenarnya tidak. Justru hal tersebut makruh hukumnya, seseorang salat dengan memejamkan matanya. Dan Nabi SAW juga menyebutkan tentang berpaling, menoleh ke kanan ataupun ke kiri. Nabi menyebutkan tentang hal tersebut. Beliau mengatakan, ikhtilasun yakhtalisu syaitan min salatil abdi, itu adalah satu bentuk pencurian yang dilakukan oleh syaitan dalam salat seorang hamba. Itu adalah bentuk pencurian yang dilakukan oleh syaitan terhadap salat seorang hamba. Dalam riwayat lainnya disebutkan, la yazalullahu muqbilan 'alal 'abdi fi salatih, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghadap ke seorang hamba di dalam salatnya, malam yaltafit, selama hamba tersebut tidak berpaling, tidak menoleh. Fa idza sarafa wajhahu in sarafa anhu, ketika hamba tersebut memalingkan wajahnya, maka Allah Subhanahu wa taala pun berpaling darinya. Dalam riwayat Ahmad dan Abu Ya'la rahimahumullahu taala disebutkan bahwa naha an thalath, Nabi SAW melarang dari 3 hal. Yang pertama, an nuqratin ka nuqratid dik, Nabi melarang seseorang itu mematuk sebagaimana ayam mematuk. Ini adalah kiasan seseorang itu salat tidak dengan tumak ninah, dari berdiri, ruku, langsung i'tidal, langsung sujud lagi secara cepat. Tidak ada tumak ninah di dalam rukunya, di dalam i'tidalnya, di dalam sujudnya, di dalam duduk di antara 2 sujud. Tidak dilakukan dengan tumak ninah, namun dengan tergesa-gesa. Maka Nabi mengumpamakan hal tersebut seperti halnya ayam yang mematuk makanan. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Wa iqa'in ka iqa'i al-kalbi, begitu pula Nabi SAW melarang duduk iqa' sebagaimana duduk iqa'nya anjing. Nanti insyaallah akan kita berikan contoh bagaimana duduk iqa' yang diperbolehkan di dalam salat dan bagaimana duduk iqa' yang terlarang, yaitu iqa'nya anjing.
Yang ketiga, Nabi juga melarang iltifatin kaltifatit ta'lab. Nabi SAW melarang seseorang itu menoleh ke kanan dan ke kiri di dalam sholatnya, sebagaimana halnya serigala menoleh ke kanan dan ke kiri. Dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW salat dan beliau memakai khamisah. Khamisah ini adalah pakaian yang terbuat dari bahan wol dan ada coraknya. Tidak polos, tapi ada coraknya. Nabi pernah salat dengan memakai pakaian tersebut. Fanadhara ila a'lamiha nadratan. Ketika Nabi salat memakai pakaian tersebut, beliau pun melihat kepada corak yang ada di pakaian tersebut. Terpesona dengan corak yang ada di pakaian tersebut. Falamman sarafa, ketika beliau selesai melaksanakan salatnya, Nabi pun berkata, idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahmin. Bawalah pakaianku ini kepada Abu Jaham, berikan kepadanya. Wa'tuni bi anbijaniyati Abi Jaham, dan bawalah pakaian lainnya milik Abu Jaham yang tidak bercorak sama sekali. Pakaian tadi itu adalah pemberian dari Abu Jaham. Kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk mengembalikan lagi pakaian yang tadi ada coraknya, minta agar diganti dengan pakaian lainnya yang polos, tidak ada coraknya. Alasannya kata Nabi SAW, fa innaha alhadni anifan am salati. Karena sesungguhnya pakaian tadi dengan corak yang ada itu membuat aku lalai dari sholatku. Ini menunjukkan bahwa orang yang sholat hendaknya menjauhkan segala sesuatu yang dapat mengalihkan perhatiannya dari sholatnya. Oleh karena itulah ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, ketika kita hendak melaksanakan sholat secara berjamaah, kita selain dituntut untuk memperhatikan penampilan fisik kita, kita pun juga dituntut untuk memperhatikan agar jangan sampai apa yang kita pakai itu menyibukkan orang lain dari sholatnya. Contoh, memakai pakaian-pakaian yang di belakangnya ada tulisan. Ini dapat menyibukkan orang yang ada di belakangnya. Kadang-kadang dia tergoda untuk membaca tulisan yang ada di pakaian kita. Atau contoh lainnya, ibu-ibu memakai mukena yang memiliki corak yang sangat menarik. Ini juga makruh hukumnya, karena menyebabkan orang lain menjadi lalai di dalam salatnya. Orang ketika salat yang seharusnya dia merenungi, mentadaburi apa yang dia baca, menjadi mengagumi mukena yang dia pakai, bordiran yang ada di mukena tersebut. Ini juga diantara hal-hal yang melalaikan seorang dari salatnya, dan ini seharusnya kita jauhkan agar jangan sampai orang lain terganggu di dalam salatnya karena kita. Kemudian ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, setelah seseorang bertakbir kemudian meletakkan tangannya dan dia mengarahkan pandangannya ke tempat sujudnya, maka setelah itu Nabi SAW
membaca doa istiftah. Banyak doa istiftah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas, Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Ada pula beliau membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin, Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhanbi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wa syarru laysa ilaik wal mahdi man hadait wa ana bika wa ilaik la manja wa la malja minka illa ilaika tabaraka wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada beberapa macam doa istiftah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah sudah dijelaskan di dalam buku Sifat Salat Nabi karya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Silahkan bagi yang ingin mengetahui secara lengkap doa apa saja yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam istiftah, maka boleh membaca dari bacaan tersebut. Nah, setelah membaca doa istiftah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai membaca, dan sebelum beliau membaca, beliau berta'awudz meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitanir rajim. Ini juga diantara upaya untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam salat, itu beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah SWT dari syaitan. Di mana disebutkan dalam hadis bahwa kana sallallahu alaihi wasallam yasta'idzu billah fayaqul, Rasulullah meminta perlindungan kepada Allah dan beliau membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kadang-kadang beliau membaca a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Ini adalah bentuk penerapan dari firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengatakan wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Jika sekiranya engkau mendapatkan bisikan-bisikan syaitan, ada bisikan-bisikan syaitan yang engkau dapatkan, maka fasta'idz billah, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Maka karena setelah doa istiftah kita akan membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat, maka kita pun diperintahkan untuk berta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membaca surat, baik itu surat Al-Fatihah ataupun surat setelah Al-Fatihah? Disebutkan thumma yaqra'u al-Fatihata, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ini sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa membaca Al-Fatihah adalah merupakan rukun dari salat. Artinya harus dibaca, tidak bisa tidak. Kalau lupa harus dilakukan lagi, tidak boleh ditinggalkan, tidak gugur hanya karena lupa, tidak bisa hanya digantikan dengan sujud sahwi saja.
Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihati Alkitab. Nah, bagaimana membacanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan bahwa tsumma yaqra'u al-Fatihah. Kemudian beliau membaca Al-Fatihah wa yaqta'uha ayatan-ayatan. Nabi membaca Al-Fatihah dan dalam membacanya beliau memotong ayat per ayat, membacanya ayat per ayat. Seperti Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti. Jadi ayat per ayat dipotong. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, sampai akhir surat. Jadi beliau membaca ayat per ayat dipotong secara jelas. Begini membacanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik di dalam membaca Al-Fatihah ataupun membaca ayat ataupun surat setelah Al-Fatihah. Dahulu ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, kaum mukminin, orang-orang mukmin diperbolehkan membaca di belakang bacaannya imam di dalam salat jahriyah. Salat jahriyah yaitu salat di mana imam mengeraskan bacaannya. Jadi ketika imam membaca, makmum pun saat itu diperbolehkan juga membaca. Sehingga kadang-kadang imam pun terganggu dengan bacaan makmum. Karena imam membaca, makmum pun kadang-kadang membaca, dan mungkin kadang-kadang suara makmum keras, sehingga hal itu mengganggu kepada imam. Dan ini pun terjadi pada Nabi SAW saat itu. Sehingga akhirnya yang tadi diperbolehkan hukumnya dinasakh, dilarang oleh Nabi SAW. Maka kemudian beliau mengatakan la taf'alu illa an yaqra'a ahadukum bi Fatihatil Kitab. Janganlah kalian melakukan hal tersebut kecuali seseorang di antara kalian membaca Al-Fatihah. Dan setelah itu Rasulullah SAW melarang seluruh bentuk bacaan di dalam jahriyah ketika imam mengeraskan bacaannya. Dan dengan diam mendengarkan bacaan imam itu adalah merupakan bentuk kesempurnaan di dalam mengikuti imam. Karena orang yang sibuk dengan ketika imam membaca dan mengeraskan bacaannya, dan dia pun membaca bacaan dia sendiri, ini ada sedikit kekurangan di dalam iktimamnya dengan imam, di dalam mengikuti imam. Tapi ketika seseorang mendengarkan dengan seksama apa yang dibaca oleh imam, maka itu adalah bentuk kesempurnaan di dalam mengikuti imam. Jadi seharusnya bagi makmum ketika imam membaca bacaan, maka dia hanya dituntut untuk mendengarkan saja, tidak membaca, walaupun itu adalah bacaan Al-Fatihah. Karena Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, Rasulullah SAW mengatakan man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah. Siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam adalah bacaan bagi dirinya. Ini ketika imam mengeraskan bacaan. Jadi makmum ketika berimam dengan imam, misalkan saat salat Isya atau salat Maghrib, di mana pada rakaat pertama dan rakaat kedua imam mengeraskan bacaannya, maka saat itu makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah, begitu pula dia tidak perlu membaca surat setelah Al-Fatihah.
cukup mendengarkan bacaan imam. Begitu pula tidak ada dalilnya makmum itu membaca setelah bacaannya imam. Karena ada sebahagian imam setelah selesai membaca Al-Fatihah, dia beberapa saat tidak ada dalilnya yang menunjukkan bahwa saat itu makmum membaca Al-Fatihah. Makmum justru hanya mendengarkan bacaan imam saja. Ini berdasarkan hadis yang tadi kita bacakan, man kana lahu imam fa qiraatul imam lahu qiraah. Begitu pula berdasarkan keumuman firman Allah SWT, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Ketika dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah. Ini umum, baik di dalam salat ataupun di luar salat. Maka ketika kita mendengarkan imam membaca Al-Fatihah, maka kita diam mendengarkan bacaan imam. Adapun pada rakaat di mana imam tidak mengeraskan bacaannya, seperti pada rakaat ketiga di dalam salat maghrib, atau rakaat ketiga dan keempat pada salat isya, maka saat itulah makmum berkewajiban untuk membaca bacaan tadi. Makmum berkewajiban membaca Al-Fatihah. Karena apa? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membaca Al-Fatihah, disebutkan dalam riwayat Bukhari, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza intaha min qiraatil Fatihah qala amin. Setelah beliau selesai membaca Al-Fatihah, maka beliau pun membaca amin. Amin itu artinya apa? Allahumma istajib, ya Allah kabulkan. Karena memang di dalam Al-Fatihah itu kita juga berdoa kepada Allah SWT. Setelah ungkapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu adalah doa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah merupakan doa. Maka imam membaca amin, dan bacaan amin ini dikeraskan dan dipanjangkan oleh imam. Amin. Dan begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan makmum juga mengikuti mengucapkan amin langsung setelah imam mengucapkan amin. Beliau mengatakan idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ketika imam mengatakan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka faqulu amin, katakanlah amin. Fa innal malaikata taqulu amin, karena sesungguhnya malaikat juga mengucapkan amin. Wa innal imama yaqulu amin, begitu pula imam juga mengucapkan amin. Dan di dalam riwayat lainnya disebutkan idza ammanal imamu fa aminu, ketika imam mengucapkan amin maka aminkanlah oleh kalian. Alasannya kenapa? Faman wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah, siapa yang ucapan aminnya berbarengan dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Ini juga menunjukkan keutamaan bagi makmum mengucapkan amin. Karena apabila ucapan aminnya berbarengan dengan aminnya malaikat, begitu pula berbarengan dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, setelah membaca Al-Fatihah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat. Kadang-kadang beliau memanjangkan bacaan surat tersebut, dan kadang-kadang beliau memendekkan bacaan tersebut berdasarkan situasi dan kondisi. Seperti ketika beliau dalam perjalanan, atau ketika beliau sakit, atau ketika beliau mendengarkan ada tangisan anak kecil, maka beliau pun memendekkan bacaannya. Dan ini pula lah yang harus diperhatikan oleh seorang imam. Imam adalah dhamin, dia akan bertanggung jawab. Jadi seorang imam, dan masing-masing di antara kita harus meluruskan niatnya. Jangan sampai ada niatan di dalam diri imam untuk ajang pamer kemampuan. Apakah itu untuk menunjukkan banyaknya hafalannya, bagusnya suaranya, atau mengajak makmum untuk larut di dalam kesyahduan, kesedihannya, sehingga dengan suaranya dapat membuat makmum menjadi menangis. Jangan. Harus diluruskan niatnya. Dan Nabi SAW ketika beliau mendengarkan ada tangisan anak kecil, beliau langsung segera memendekkan bacaannya, tidak memanjangkan. Dan itu pula lah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jangan sampai menimbulkan fitnah. Beliau mengatakan, inni la adkhulu fi shalah. Ada kalanya di awal aku masuk melaksanakan salat, aku ingin memanjangkan salatku tersebut. Fa asma'u buka as-sabi. Maka kemudian tiba-tiba aku mendengarkan tangisan anak kecil, kata Nabi. Fa atajawwazu fi salati mimma a'lamu min shiddati wujdi ummihi min bukaihi. Maka aku pun memendekkan salatku karena aku tahu bagaimana perasaan ibunya saat itu. Pasti sangat terganggu ketika anaknya menangis. Dia tidak akan dapat konsentrasi di dalam salatnya ketika anaknya menangis. Dan boleh jika sekiranya kita ingin menggabungkan dua surat di dalam satu rakaat, boleh. Setelah Al-Fatihah kita membaca dua surat sekaligus, diperbolehkan. Dan ini juga dilakukan oleh Nabi SAW. Kadang-kadang beliau membagi satu surat itu menjadi dua bahagian, dibaca pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Kadang-kadang beliau menggabungkan antara dua surat, dibaca dalam satu rakaat. Ini semuanya dilakukan oleh Nabi SAW. Dan begitu pula boleh hukumnya seseorang hanya mencukupkan membaca Al-Fatihah saja, boleh. Namun ini makruh. Ini berdasarkan riwayat dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana disebutkan bahwa Mu'adz salat bersama dengan Nabi SAW. Nah, setelah beliau salat bersama dengan Nabi, beliau kembali ke kaumnya, beliau mengimami kaumnya. Ini menunjukkan bahwa orang yang salat sunat, yang niatnya salat sunat, boleh menjadi imam bagi orang-orang yang salat fardu. Nah, ketika Mu'adz mengimami kaumnya, beliau memanjangkan bacaannya hingga ada seorang dari makmum saat itu membatalkan salatnya, dia salat sendirian. Nah, setelah itu Mu'adz mengetahui perbuatan orang tersebut. Setelah selesai salat, Mu'adz pun mengatakan, aku akan laporkan kamu kepada Nabi SAW. Orang tersebut pun juga mengatakan, saya pun akan mengadukan engkau kepada Nabi. Mu'adz mengadukan karena apa? Karena orang tersebut membatalkan salatnya, tidak berimam dengan Mu'adz. Orang tersebut pun ingin melaporkan karena apa? Karena Mu'adz salat juga terlalu
panjang. Maka ketika dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Afattanun anta ya Mu'adz?" Wahai Mu'adz, apakah engkau hendak menimbulkan fitnah? Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa seorang imam tidak sepantasnya menimbulkan fitnah di kalangan makmumnya. Imam haruslah peka. Bisa jadi di dalam makmum itu ada orang tua yang mungkin tidak kuat berlama-lama di dalam sholat. Ada orang yang sakit, ada orang yang mungkin memiliki hajat kebutuhan, ada orang yang mungkin sibuk dengan anaknya. Maka hal ini harus diperhatikan oleh seorang imam. Jadi janganlah dia terlalu memanjangkan bacaannya, atau juga jangan pula terlalu memendekkan bacaannya. Kemudian Nabi bertanya kepada orang tersebut, "Apa yang engkau baca di dalam salat?" Maka orang tersebut mengatakan bahwa dia tidak ada membaca kecuali hanya Al-Fatihah saja. Dan Nabi SAW membenarkan hal tersebut dan tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Ini menunjukkan bahwa jika sekiranya ada di antara kita ketika di dalam salatnya dia hanya membaca Al-Fatihah saja, maka itu boleh hukumnya, namun secara makruh. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Setelah membaca surat, dan di sini disebutkan di dalam sifat salat Nabi ini juga disebutkan ayat-ayat ataupun surat-surat yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya. Ada kalanya beliau menggabungkan pada rakaat pertama dan rakaat kedua membaca dua surat yang saling memiliki kedekatan makna. Kedekatan makna ini seringkali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kalanya imam itu lupa dalam bacaannya, dan ini wajar karena manusia tidak ada yang luput dari lupa. Bisa jadi dia terganggu di dalam sholatnya sehingga dia lupa ayat apa yang selanjutnya. Maka bagi makmum boleh mengingatkan imam saat itu. Oleh karena itulah yang seharusnya berada di belakang imam adalah orang yang bagus bacaannya, orang yang mengerti hukum-hukum sholat. Karena apa? Karena ada kemungkinan imam lupa, dia yang akan mengingatkan imam. Ada kemungkinan imam batal wudunya, dialah nanti yang akan maju menggantikan sebagai imam. Nabi SAW pun pernah beliau lupa, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Daud bahwa shalla salatan faqara'a fiha. Suatu ketika Nabi pernah melakukan salat dan beliau lupa membaca di dalam baca salatnya, dan falubbisa alaihi. Ada ayat yang Rasulullah ragu, ada kemiripan sehingga beliau lupa. Falamman sarafa, ketika beliau selesai melaksanakan salat, beliau berkata kepada Ubay bin Ka'ab, "As-sallaita ma'ana?" Wahai Ubay, adakah kamu tadi salat bersama kami? Maka kemudian dijawab, "Na'am, iya." Kemudian kata Nabi, "Fama mana'aka an taftaha alayya?" Apa yang melarangmu, apa yang menghalangimu tidak mengingatkan aku tadi ayat apa yang harus aku baca, kata Nabi. Ini menunjukkan bahwa makmum diperintahkan untuk mengingatkan imam ketika imam lupa apa yang akan dia baca.
Begitu pula diantara hal yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghilangkan gangguan-gangguan syaitan di dalam salat. Karena imam lupa di dalam bacaan atau kita lupa ayat apa yang akan kita baca, itu bisa jadi karena gangguan syaitan. Maka diantara hal yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama tadi adalah dengan beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua adalah dengan meludah tapi tidak sampai mengeluarkan air ludah, tapi hanya dengan meniupkan sedikit ke sisi kiri, dengan tidak dengan meludah sampai mengeluarkan ludah, tidak. Ini jika sekiranya kita sholat sendirian. Kalau sekiranya kita salat berjamaah, kita berdiri di dalam shaf, ya jangan sampai hal ini dilakukan, karena ini tentu akan mengganggu orang yang ada di sebelah kita. Disebutkan bahwa dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syaitan qad hala baini wa baina salati wa qiraati. Syaitan, ya Rasulullah, sesungguhnya syaitan itu menghalangi aku dari salatku, begitu juga menghalangi bacaanku, selalu mengganggu. Yulabbisuha alayya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzib. Itu adalah syaitan, dan syaitan yang profesionalnya dalam hal itu adalah khinzib. Khinzib ini adalah syaitan yang senantiasa menggoda, mengganggu seseorang di dalam sholatnya, sampai-sampai dia lupa sudah berapa rakaat dia sholat atau bacaan apa yang dia baca tadinya. Ini adalah kerjaan dari si khinzib ini. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa idza ahsastahu, kalau kamu merasakan hal tersebut, fata'awwadz billah, maka katakanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi watful ala yasarika thalathan. Kemudian hembuskanlah ke sisi kirimu sebanyak 3 kali. Itu disebut dengan at-tafl, tidak sampai mengeluarkan ludah. Jadi kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk berta'awudz, mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian melakukan at-tafl tadi sebanyak 3 kali ke sisi kiri. Qala fa fa'altu dzalika, kata Utsman bin Abil As, maka aku pun melakukan hal tersebut. Fa adhabahu Allahu anni, maka Allah SWT pun menghilangkan apa yang tadi aku dapatkan. Artinya aku tidak mendapatkan gangguan lagi. Kemudian ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, setelah membaca surat, maka Rasulullah SAW pun setelah itu beliau ruku'. Disebutkan bahwa tsumma kana idza faragha minal qiraa'ah, Rasulullah ketika telah selesai membaca bacaan, beliau sakata saktatan, diam sejenak. Tsumma rafa'a yadayhi, kemudian beliau mengangkat tangannya alal wujuhil mutaqaddimah. Tsumma yarfa'u yadayhi, beliau mengangkat tangannya sebagaimana cara mengangkat tangan yang sudah kita jelaskan tadi. Kedua telapak tangan dibentangkan, jari dirapatkan, tidak direnggangkan, tidak pula digenggamkan, diarahkan ke kiblat dan disejajarkan dengan pundak atau disejajarkan dengan daun telinga. Tsumma rafa'a yadayhi, dan itu diperintahkan oleh Nabi SAW kepada sahabat yang beliau ajarkan bagaimana salat. Kemudian ketika ruku disebutkan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u kaffaihi ala rukbatayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
meletakkan kaffaihi ala rukbataihi, kedua telapak tangannya itu diletakkan di atas kedua lututnya. Ini adalah gambaran bagaimana ruku, yaitu ketika ruku kita letakkan kedua telapak tangan kita di atas kedua lutut. Jadi tidak seperti yang kita lihat sebahagian orang, ada yang dia salat seakan-akan dia melakukan perenggangan di dalam olahraga. Jadi bukan hanya lutut yang dia genggam, akan tetapi dia justru menggenggam kakinya, seakan-akan dia melakukan perenggangan ketika ruku. Ini tidak benar. Ketika ruku justru kita menggenggam kedua lutut kita. Wa kana yumakkinu yadayhi min rukbatai, dan kedua tangan itu benar-benar digenggamkan oleh Nabi SAW kepada kedua lututnya. Jadi kedua tangan itu benar-benar mencengkram, menggenggam kedua lututnya, seakan-akan tidak lepas. Wa kana yufarriju baina asabi'ihi, dan ketika menggenggam itu jari-jarinya pun beliau renggangkan. Gimana caranya? Jadi kita akan contohkan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ruku, itu posisi tangannya ini diletakkan di lutut. Tidak seperti sebahagian yang kita lihat ada yang memegang sampai ke bawah, tidak, akan tetapi memegang di lutut di sini. Wa kana yumakkinu yadai, dan beliau benar-benar menggenggam kedua lututnya ini dengan erat. Wa yufarriju asabi'ahu, dan jari-jarinya juga direnggangkan. Adapun punggung beliau, punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sejajar datar. Sampai-sampai disebutkan kalau sekiranya diletakkan gelas di atas punggung beliau saat ruku, itu airnya tidak akan tumpah, tidak akan jatuh. Dan begitu pula yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ruku ini, kana yujafi baina dhira'aihi, kedua sikunya ini dijauhkan dari rusuk, dijauhkan dari rusuk. Ini sifat rukunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam ruku harus dilakukan dengan tumakninah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yutam'inu fi ruku'ihi, beliau ruku dengan tumakninah, dan beliau memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk melakukan hal tersebut dengan tumakninah. Dan beliau pernah melihat seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan rukuknya. Justru beliau melakukan gerakan-gerakan seakan-akan seperti ayam mematuk makanan. Kemudian Nabi mengatakan, "Lau mata hadza ala halihi", jika sekiranya orang ini meninggal dalam kondisi demikian, mata ala ghairi millati Muhammad, maka dia meninggal dalam tidak di atas milahnya, agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yanquru salatahu kama yankuru al-ghurabud dam.
dia mematuk salatnya sebagaimana burung gagak itu mematuk darah yang ada di bangkai. Jadi ini yang harus kita perhatikan ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Dalam ruku kita harus tumakninah. Kemudian di antara zikir-zikir ruku yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi atau Subuhun Quddus Rabbul Malaikati war Ruh atau Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli atau Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin atau Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu 'alaika tawakkal anta rabbi khasha'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa 'azmi wa 'asabi lillahi rabbil alamin atau subhana dzil jabaruti wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Ini diantara beberapa bacaan ruku yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan di dalam ruku ini juga ada kalanya Nabi SAW memanjangkan rukunya. Bahkan panjangnya kadang-kadang sampai menyamai lamanya berdiri. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah SAW dalam satu rakaat kadang-kadang beliau membaca surah Al-Baqarah, setelah itu dilanjutkan dengan Ali Imran, dilanjutkan dengan An-Nisa. Ali Imran, surah Al-Baqarah sebagaimana yang kita ketahui 2,5 juz. 1 juz rata-rata kita membaca selama 1 jam. Kalau bacaannya agak cepat sedikit mungkin bisa setengah jam. Artinya untuk surah Al-Baqarah saja sudah 2,5 jam. Belum lagi ditambah dengan Ali Imran, belum lagi ditambah dengan An-Nisa. Itu 1 rakaat. Dan kadang-kadang Nabi SAW melakukan ruku juga selama hampir sama waktunya, lamanya sebagaimana beliau melakukan berdirinya. Begitu pula di dalam sujud, kadang-kadang beliau memanjangkan bacaannya, memanjangkan sujudnya. Adapun bacaannya beliau mengulang-ulangi bacaan tersebut. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Ini diulang-ulangi oleh Nabi SAW. Yang wajib hanya 1 kali. Lebih dari 1 itu hukumnya sunnah. Nah, ketika ruku kita juga dilarang oleh Nabi SAW membaca Al-Quran. Nah, setelah ruku maka seseorang melakukan i'tidal. I'tidal adalah bangkit dari ruku. Di mana disebutkan tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u sulbahu minar ruku qailan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tulang sulbinya dari ruku seraya mengatakan sami Allahu liman hamidah. Seperti yang sudah kita sampaikan dahulu bahwa ucapan sami Allahu liman hamidah ini adalah kewajiban salat yang wajib diucapkan oleh siapa? Oleh imam dan orang yang salat sendirian. Adapun makmum, bacaan yang wajib dibaca oleh makmum adalah Rabbana walakal hamd. Ini bacaan yang wajib dibaca oleh makmum. Wa kana yarfa'u yadayhi 'inda hadzal i'tidal 'ala al-wujuh al-mutaqaddimah. Ketika i'tidal ini Nabi SAW juga mengangkat kedua tangannya sebagaimana cara yang tadi sudah kita jelaskan. Ketika i'tidal dari ruku, beliau langsung mengangkat tangannya. Sami Allahu liman hamidah. Dan diantara bacaan-bacaan yang dibaca ketika sudah tegak, Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamdu
atau beliau juga membaca mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, atau mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, atau ahlut tsana'i wal majd la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini diantara bacaan-bacaan ketika i'tidal. Sebagaimana beliau juga memanjangkan ruku'nya, beliau juga kadang-kadang memanjangkan i'tidalnya. Jadi boleh seorang memanjangkan i'tidalnya, dan itu juga harus dilakukan dengan tumakninah. Setelah i'tidal, maka kemudian Nabi SAW beliau turun sujud. Nah, turun sujud di sini memang ada perselisihan di antara para ulama antara mana yang dahulu didahulukan. Apakah mendahulukan lutut terlebih dahulu atau mendahulukan kedua tangan terlebih dahulu. Kita tidak akan membahas masalah khilaf ini. Ada yang menguatkan, jumhur ulama berpendapat bahwa ketika turun sujud itu mendahulukan kedua lutut terlebih dahulu, baru setelah itu tangan. Adapun dari mazhab Maliki justru berpendapat bahwa yang didahulukan adalah kedua tangan terlebih dahulu, baru setelah itu kedua lutut. Karena Nabi SAW fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha' yadaihi qabla rukbatai. Jika sekiranya kalian turun sujud, maka janganlah kalian turun sebagaimana turunnya unta, dan hendaknya kalian letakkan kedua tangan terlebih dahulu sebelum lutut. Ini yang dijadikan landasan oleh Malikiyah, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Namun jumhur mereka justru berpendapat bahwa kedua lutut terlebih dahulu. Terlepas dari khilaf ini, kita tidak akan membahas masalah ini, mana di antara kita yang memilih yang lebih kuat adalah lutut terlebih dahulu, karena ini sesuai dengan postur tubuh kita. Yang terdekat ke lantai itu adalah lutut, maka silahkan dia mengamalkan tersebut. Kalau sekiranya dia beranggapan bahwa yang kuat adalah tangan terlebih dahulu, maka silahkan dia amalkan. Di sini disebutkan wa kana yukabbiru wa yahwi sajidan. Rasulullah SAW bertakbir dan kemudian beliau turun sujud. Wa kana idza arada an yasjuda kabbara. Apabila Rasulullah hendak turun sujud, beliau bertakbir. Wa yujafi yadayhi an janbayhi. Dan Rasulullah menjauhkan kedua tangannya atau merenggangkan kedua tangannya dari kedua rusuknya. Tsumma yasjudu, kemudian beliau sujud. Nah, ketahuilah ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum bahwa takbir intiqal atau takbir yang menunjukkan perpindahan itu adalah merupakan kewajiban salat. Maka kembali kita ingatkan bahwa imam ketika membaca ayat sajadah, ayat-ayat sujud tilawah, imam tidak langsung sujud, akan tetapi bertakbir terlebih dahulu, baru setelah itu sujud. Begitu juga ketika bangkit dari sujud hendak berdiri kembali, imam juga harus bertakbir. Karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in wa nuzulin wa qiyamin.
Nabi SAW senantiasa bertakbir ketika beliau merendahkan, ketika beliau mengangkat, ketika beliau turun, ketika beliau bangkit. Nabi senantiasa bertakbir. Oleh karena itulah imam ketika membaca surat As-Sajdah atau membaca ayat-ayat tilawah, hendaknya ketika hendak sujud, imam mendahului takbir terlebih dahulu. Jadi tidak ketika membaca innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada, langsung sujud. Akan tetapi bertakbir terlebih dahulu, Allahu Akbar, baru langsung turun sujud. Nah, setelah selesai sujud tilawah, imam pun bertakbir lagi, baru bangkit, Allahu Akbar, baru kemudian melanjutkan tadajafa junubuhum 'anil madaji'. Tidak seperti yang kebiasaan kita dapatkan, makmum baru tahu imam sudah berdiri ketika mendengar bacaan tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Ketika sujud, kana ya'tamidu ala kaffaihi wa yabsutuhuma wa yadhummu asabi'ahuma wa yuwajjihuha qibala al-qiblah. Ketika hendak turun sujud, di sini Syekh Albani rahimahullahu taala menguatkan bahwa ketika turun sujud ini terlebih dahulu orang yang sholat itu meletakkan tangannya terlebih dahulu, baru setelah itu kedua lututnya. Dalam meletakkan kedua tangan tadi, Nabi SAW membentangkan kedua telapak tangannya, dan beliau pun merapatkan jari-jarinya dan diarahkan ke kiblat. Jadi kemudian kata beliau, wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibaihi wa ahyanan hadwa udunaihi. Ketika setelah sujud, kedua telapak tangan tadi itu disejajarkan dengan pundak atau disejajarkan dengan daun telinganya. Wa kana yumakkinu anfahu wa jabhatahu minal ard. Dan begitu pula Nabi SAW benar-benar menempelkan jidat, hidung, kedua telapak tangannya, kemudian kedua lututnya dan kedua ujung telapak kakinya ke permukaan bumi. Karena memang beliau diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Beliau menyampaikan bahwa beliau diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. 7 tulang itu adalah jidat, dahi, hidung. Ini wajah terhitung 1. Kemudian kedua telapak tangan 3, kedua lutut 5, dan kedua ujung telapak kaki. Semuanya 7. Nah, bagaimana sujudnya Nabi SAW? Sujudnya Nabi SAW, wa kana la yaftarishu dhira'aihi bal kana yarfa'uhuma 'anil ardi wa yuba'iduhuma 'an janbayhi hatta yabdu bayadha ibtihi min wara'ihi. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Kita akan contohkan bagaimana sujudnya Nabi SAW, di mana sujudnya Nabi SAW, beliau ini posisi kakinya, kedua kakinya diberdirikan seperti ini. Yang kita maksudkan tadi bahwa sujudnya di atas 2 ujung telapak kaki, di mana kedua ujung telapak kaki ini ditekuk sehingga jari-jarinya itu semuanya mengarah ke kiblat. Baik jari kaki ataupun jari tangan itu semuanya diarahkan ke kiblat. Ini kalau dari samping kita lihat seperti ini.
Nah, Nabi SAW ketika beliau sujud, beliau benar-benar menempelkan dahi, hidung, kedua tangan, begitu pula kedua tulang lutut dan kedua tulang di ujung kaki. Beliau merenggangkan antara betis dengan pahanya. Begitu pula beliau renggangkan antara paha di sini dengan perut. Beliau pun merenggangkan antara kedua siku dengan rusuknya, sampai-sampai putihnya ketiak Nabi SAW itu terlihat oleh orang-orang yang ada di belakangnya. Jadi beginilah di antara gambaran sujudnya Nabi SAW. Dan beliau tidak sujud seperti ini. Ada yang sujud seperti ini, tidak. Ini iftirashul kalb, di mana si hasta ini ditempelkan ke lantai. Ini adalah dilarang oleh Nabi SAW. Jadi terlarang seperti ini. Dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan di dalam sujud ini. Sama, ya. Sama-sama diperintahkan untuk merenggangkan kedua siku dari rusuk kita. Begitu pula kita diperintahkan untuk merenggangkan antara betis dengan paha. Jadi dibuat ada jarak, dan sujud di atas 7 tulang tadi. Wa kana yumakkinu aidan rukbatayhi wa atrafa qadamaihi, dan beliau pun juga menempelkan dengan benar-benar kuat kedua tulang lututnya, begitu pula kedua ujung telapak kakinya. Wa yastaqbilu bisuduri qadamaihi wa bi atrafi asabi'ihi ma al-qiblah. Punggung dari kedua telapak kakinya itu ditegakkan, dihadapkan ke kiblat, seperti yang tadi sudah kita contohkan, di mana kita menegakkan kedua telapak kaki. Ketika kedua telapak kaki itu tegak, maka punggungnya ini tentu menghadap kiblat. Ujung jarinya ditekuk, kedua-duanya sama-sama juga diarahkan ke kiblat. Wa yarussu aqibaihi. Wa yarussu artinya beliau menempelkan, wa yarussu aqibaihi, kedua tumitnya. Jadi ini juga yang harus diperhatikan ketika sujud itu, tumit harus dirapatkan, tidak renggang seperti ini. Karena ada yang sujudnya seperti ini. Ini renggang tumitnya. Justru Nabi SAW yarussu aqibaihi, merapatkan kedua tumitnya, tidak renggang seperti ini, tapi rapat. Kemudian di dalam sujud ini juga Nabi SAW mewajibkan tumakninah di dalam sujud. Dan juga Nabi SAW melarang seseorang mematuk sebagaimana mematuknya ayam mematuk makanan. Itu seorang yang sujud dengan tergesa-gesa, ruku dengan tergesa-gesa, sehingga dia tidak ada tumakninah di dalam rukun-rukun salat tersebut. Dan diantara zikir-zikir bacaan Nabi SAW ketika sujud ini diantaranya adalah Subhana Rabbiyal A'la, atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, atau Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh, atau Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, atau Allahumma laka sajadtu wa bika aman wa laka aslam wa anta Rabbi
sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwara fa ahsana suwara wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanu al-khaliqin. Dan sebagaimana Nabi SAW tadi memanjangkan ruku, memanjangkan i'tidalnya, juga kadang-kadang beliau memanjangkan sujudnya. Dan waktu sujud ini, ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, adalah waktu di mana seseorang sangat dekat kepada Allah SWT. Maka Nabi SAW menganjurkan untuk memperbanyak doa saat itu. Memperbanyak doa setelah membaca bacaan sujud, maka kita pun dianjurkan untuk memperbanyak doa ketika sujud. Karena aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, posisi yang paling dekat seorang hamba kepada Allah SWT adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa saat itu. Faqamin an yustajaba lakum, mudah-mudahan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah sujud, thumma kana yarfa'u ra'sahu minas sujudi mukabbiran. Kemudian Nabi SAW mengangkat kepalanya dari sujud seraya bertakbir mengatakan Allahu Akbar. Thumma yafrishu rijlahu al-yusra fa yaq'udu 'alaiha mutma'innan. Kemudian beliau duduk iftirash. Sebagaimana kita ketahui bahwa duduk itu ada duduk iftirash, ada duduk tawarruk. Duduk iftirash di sini disebutkan wa kana yansibu rijlahu al-yumna wa yastaqbilu bi asabi'iha al-qiblah. Dalam duduk iftirash ini Nabi SAW, ini adalah duduk iftirash seperti ini adalah duduk iftirash, di mana Nabi SAW duduk di atas telapak kaki kirinya. Wa yansibu rijlahu al-yumna, Nabi menegakkan telapak kaki kanannya. Telapak kaki kanannya ini ditegakkan, kemudian ujung-ujung jarinya ini ditekuk, diarahkan ke kiblat. Ini adalah bentuk dari duduk iftirash. Adapun duduk tawarruk, al-warik itu artinya adalah pinggul. Jadi tawarruk adalah seseorang menduduki pinggulnya atau menempelkan pinggulnya ke lantai. Ini duduk tawarruk namanya. Kalau ini iftirash. Kalau dengan menempelkan atau menegakkan kedua telapak kaki, kemudian tumitnya ditempelkan, dirapatkan, kedua ujung jarinya ini diarahkan ke kiblat dan duduk di atasnya, ini yang disebut dengan iqa'. Ini duduk iqa' yang diperbolehkan. Di dalam salat Nabi SAW kadang-kadang juga duduk seperti ini, melakukan iqa' seperti ini ketika beliau duduk di antara dua sujud. Kadang-kadang beliau duduk dengan iqa'. Ini yang diperbolehkan, yang dilakukan oleh Nabi SAW di dalam salatnya. Adapun yang terlarang adalah iqa' al-kalb, sebagaimana duduknya anjing itu seperti ini, yaitu dengan mengangkat kedua kaki, diangkat seperti ini, dan kita bersandarkan dengan kedua tangan. Ini yang terlarang. Ini yang disebut dengan iqa' al-kalb. Adapun yang diperbolehkan tadi adalah iqa' seperti ini. Ini di dalam salat dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, duduk iftirash seperti ini dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau duduk di antara dua sujud. Nah, kemudian setelah itu beliau bertakbir dan sujud untuk yang kedua kalinya. Baru setelah itu, setelah sujud, beliau bertakbir lagi seraya berdiri, Allahu Akbar. Beliau diam sejenak dan setelah itu beliau bertumpu di atas kedua tangannya seraya menggenggam, seraya mengepalkan seperti ini. Jadi setelah beliau sujud,
sujud yang kedua, setelah duduk di antara dua sujud, beliau bertakbir, Allahu Akbar. Dan ketika hendak berdiri, beliau bertumpu di atas kedua tangannya seraya dikepalkan. Ini yang disebut dengan qabdatu al-ajin. Sebagaimana disebutkan, wa kana ya'jinu fi salatih. Nabi SAW ya'jin. Al-ajin itu adalah adonan. Kalau secara bahasa artinya adalah adonan. Kalau orang membuat roti, biasanya tepung kan diaduk-aduk, dan ketika dia mengadukkan diremas-remas seperti ini. Nah, kana ya'jinu fi shalah artinya beliau mengepalkan, bertumpu ke dua tangan ini, kemudian beliau berdiri. Berdiri untuk rakaat berikutnya, yaitu rakaat kedua, ketiga, atau rakaat yang keempat. Nah, pada rakaat kedua beliau juga melakukan sebagaimana apa yang beliau lakukan pada rakaat pertama tadi. Dan pada rakaat kedua, ketiga, dan keempat kita pun melakukan seperti apa yang sudah kita contohkan pada rakaat pertama tadi. Nabi SAW mengatakan kepada sahabat yang beliau mengajarkan salat kepadanya, "Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha." Lakukanlah itu semuanya di dalam salatmu, baik itu di dalam rakaat kedua ataupun pada rakaat ketiga. Sebagaimana di dalam sujud kita harus tumakninah, begitu pula ketika duduk di antara dua sujud ini juga kita diharuskan melakukannya dengan tumakninah. Khotal iman azani Allah wa iyyakum. Ini secara ringkas kita sampaikan tentang sifat salatnya Nabi SAW, di mana setelah membaca tasyahud akhir dan banyak contoh-contoh tasyahud yang diajarkan oleh Nabi SAW, Nabi SAW mengakhiri salatnya dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya apa yang kita sampaikan ini kita sampaikan secara garis besar saja, artinya tidak begitu terperinci. Maka alangkah lebih baiknya jika sekiranya masing-masing di antara kita berupaya untuk melengkapi perpustakaan pribadinya dengan buku-buku yang menjelaskan tentang sifat salat Nabi ini, yang berdasarkan kepada dalil-dalil yang sahih dari Nabi SAW. Karena apa? Karena salat ini adalah merupakan kewajiban individu. Kita tidak dapat menjalankan kewajiban kecuali kecuali apabila kita belajar, maka wajib hukumnya bagi kita untuk mempelajari bagaimana salatnya Nabi SAW. Dan setelah tasyahud, Rasulullah SAW sebelum salam juga mengajarkan kita untuk berdoa. Di mana di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, di antaranya beliau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Dan begitu pula doa yang beliau ajarkan kepada Mu'adz, Allahumma ya Mu'adz inni uhibbuk, wahai Mu'adz sesungguhnya aku mencintaimu, fala tad'anna an taqula dubura kulli shalah, maka janganlah engkau sekali-kali meninggalkan untuk berdoa di akhir salatmu dengan mengucapkan Allahumma a'inni
ala dzikrika, ya Allah bantulah aku untuk senantiasa berzikir ingat padamu, wa syukrika, dan senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Setelah itu barulah Nabi SAW mengucapkan salam dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebagaimana disebutkan, tsumma kana yusallimu an yamini. Kemudian beliau mengucapkan salam memulai ke sebelah kanan terlebih dahulu, hatta yuri bayadha khaddihil aiman. Nabi ketika menoleh ke kanan mengucapkan salam, beliau benar-benar menoleh sampai-sampai beliau memperlihatkan putih pipinya ini kepada orang yang di belakangnya. Begitu pula ketika menoleh ke kiri, beliau juga menoleh dengan sebenar-benarnya. An yasarihi assalamualaikum warahmatullahi hatta yuri bayadha khaddihi al-aisar, wa kana ahyanan yazidu fit taslimatil ula wa barakatuh. Kadang-kadang pada salam yang pertama beliau menambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang beliau hanya membaca assalamualaikum warahmatullahi. Kadang-kadang ditambah disempurnakan dengan wabarakatuhu. Wa kana idza qala an yamini assalamualaikum warahmatullahi iqtasara ahyanan ala qawlihi an yasari assalamualaikum. Kalau ketika menoleh ke kanan beliau hanya membaca assalamualaikum warahmatullah, ketika menoleh ke kiri beliau hanya membaca assalamualaikum. Kalau kadang-kadang beliau membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketika menoleh ke kanan sampai kepada wabarakatuh, ketika menoleh ke kiri beliau membaca assalamualaikum warahmatullah. Kalau ke kanan beliau membaca hanya sampai assalamualaikum warahmatullah, maka ketika ke kirinya beliau hanya membaca sampai assalamualaikum. Ini diantara petunjuk Nabi SAW di dalam sholatnya, dan kita sangat berharap sekali mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita untuk dapat semakin memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya jangan sampai pengetahuan ini hanya sebatas diri kita saja. Kita berupaya setidak-tidaknya kita mengajarkan kepada keluarga kita, pada anak kita, pada istri, pada suami, bagaimana tata cara salatnya Nabi SAW. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat. Segala kurang dan kesalahan yang ada itu semuanya adalah dari kami pribadi. Ja'alanallahu wa iyyakum mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berniat itu di saat membaca Allahu Akbar. Baik, barakallahu fiikum. Di sini ada pertanyaan terkait dengan niat. Setiap ibadah harus didahului oleh niat. Maka kapan kita berniat? Sebelum kita bertakbir. Sebelum kita bertakbir, kita mantapkan terlebih dahulu di dalam hati kita bahwa kita saat ini hendak melaksanakan sebentar lagi insyaallah salat zuhur. Kita mantapkan pula di dalam diri kita untuk apa kita melakukan ini. Kita melakukannya semata-mata karena Allah. Kenapa kita melakukannya? Mantapkan pula di dalam hati kita bahwa karena Allah memerintahkan hal tersebut, maka saya ingin mentaati Allah. Saya ingin mendapatkan ganjaran dari Allah. Ini yang harus kita tetapkan di dalam hati kita.
Dengan itu insya Allah kita akan mendapatkan kesempurnaan niat. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi ada yang bersama dengan waktu kita. Tidak, sebelum itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu kita rukuk atau sujud, tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Apakah itu termasuk doa-doa yang ada dalam Al-Quran? Ya, ketika sujud memang kita dilarang untuk membaca Al-Quran. Namun jika sekiranya doa yang kita baca itu termasuk diantara doa yang diajarkan di dalam Al-Quran, maka itu tidak termasuk ke dalam larangan. Karena niatnya saat itu bukan membaca Al-Quran, tapi niatnya adalah untuk berdoa. Dan memang di dalam doa kita sangat dianjurkan untuk meniru atau mencontoh doa-doa yang baik diajarkan oleh Rasulullah ataupun yang terdapat di dalam Al-Quran. Sebagaimana doa yang lazim sudah kita hafal dari kecil dahulu, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu mengenai niat tadi, apakah ada lafaz tertentu untuk niat? Bahwa kita yang sholat kita katakan niat kita, atau ya banyak orang ada lafaz tertentu? niat tidak ada. Ada pertanyaan belum? Niat tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW dilafadzkan. Sebagaimana yang mungkin sebahagian di antara kita selama ini mengetahui ada niat usolli fardha az-zuhri atau usolli fardha al-asr ma'muman atau imaman. Ini tidak ada dicontohkan oleh Nabi SAW. Niat itu tempatnya di dalam hati, tidak perlu dilafadzkan dan tidak ada lafadz khusus. Jadi niat itu cukup kita memantapkan di dalam hati kita apa yang hendak kita lakukan, untuk apa kita melakukannya, kenapa kita melakukannya. Jadi dijelaskan apa yang hendak kita lakukan. Kita hendak melakukan sholat zuhur. Kenapa melakukan sholat zuhur? Karena Allah perintahkan, maka saya ingin mentaati perintah Allah SWT. Karena siapa Anda melakukannya? Saya melakukan ini karena Allah SWT. Cukup itu, ditetapkan di dalam hati, tidak ada lafaz khusus. Dan Nabi SAW sekian tahun lamanya, bertahun-tahun lamanya salat mengimami para sahabat. Jika sekiranya memang melafadzkan niat itu diajarkan oleh Nabi SAW, maka mustahil kiranya kita tidak akan mendapatkan penjelasan tentang hal tersebut. Dan kalaupun memang harus dilafadzkan, berarti harus dilafadzkan untuk setiap ibadah. Karena setiap ibadah mendapatkan ganjaran apabila ada niatnya, niat yang baik. Kenapa harus sholat saja yang dilafadzkan? Kenapa hanya sholat dengan puasa saja yang kita ketahui selama ini? Kenapa ketika kita hendak tersenyum, bukankah tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah? Kita senyum kepada saudara kita, menampakkan raut muka yang gembira, bukankah itu adalah merupakan ibadah? Nah, kenapa kita tidak melafadzkan nawaitu tabassuma ketika kita menyuapi istri kita? Bukankah wa hatta luqmata tadauha fi imra'atik laka fiha shadaqah? Kenapa kita tidak melafadzkan niat pula ketika hendak menyuapi istrinya? Saya nawaitu it'amaki hadza at-ta'am. Tidak ada.
Jadi ini menunjukkan bahwa niat itu tidak dilafadzkan dan tidak ada lafadz khusus di dalam berniat. Bolehkah jika wanita tidak menutup mulutnya ketika menguap di dalam cadarnya? Perintah Nabi SAW di situ umum, baik itu dia menggunakan khimar, cadar ataupun tidak, dia dianjurkan untuk menutup mulutnya. Jangan biarkan syaitan tertawa terbahak-bahak melihat kita menguap. Wallahu a'lam. Apa hukumnya mengikuti imam yang sering menyelisihi cara salat yang diajarkan Nabi? Jika sekiranya kita berimam dengan imam di suatu masjid yang mungkin susah bagi kita untuk mendapatkan masjid yang lainnya, dan di masjid tersebut sudah ada imam tetapnya, namun imam tetapnya ini tata cara pelaksanaannya mungkin jauh dari petunjuk Nabi SAW. Salat kita sah, yang menanggung itu adalah imam, karena Nabi menjelaskan bahwa al-imamu dhamin. Namun jika sekiranya ada tempat lain yang kita mungkin untuk ke sana, di mana di situ imamnya lebih mengikuti Nabi SAW, maka seharusnya lebih baik kita sholat di sana. Karena ini juga di antara hal yang membantu kita khusyuk di dalam sholat. Karena apa? Karena pikiran kita tidak disibukkan dengan mengoreksi imam. Jadi seharusnya kita mencari tempat tersebut. Namun kalau sekiranya tidak ada dan imamnya tetap seperti itu, salat kita sah, boleh. Bagaimanakah cara khusyuk yang sebenar-benarnya? Cara khusyuk di antara hal yang diajarkan oleh Nabi SAW atau yang dituntunkan oleh Nabi SAW untuk dapat khusyuk di dalam salat. Pertama adalah dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian yang kedua, hendaknya kita berupaya untuk mempersiapkan diri dengan sebenar-benarnya. Dengan cara apa? Datang lebih awal ke masjid. Sehingga dengan datangnya kita lebih awal ke masjid, sendal bisa diletakkan di tempatnya yang aman, begitu pula kendaraan. Dan ketika datang pun kita sudah tidak tersengal-sengal nafasnya karena terburu-buru. Kemudian hindari segala sesuatu yang dapat menyibukkan pikiran kita, dari pakaian, dari aroma tubuh. Ini juga harus diperhatikan, jangan sampai mengganggu orang lain. Nah, dengan kita datang lebih awal ke masjid, kita dapat melakukan tahiyatul masjid, yang itu juga sebagai hal yang dapat membantu kita lebih mempersiapkan diri kita untuk salat. Kemudian yang keempat, upayakan untuk berusaha mempelajari bacaan yang sering kita baca. Setidak-tidaknya pelajarilah juz amma. Kalau memang umumnya masyarakat itu sering membaca ayat-ayat atau surat-surat yang terdapat di dalam juz amma, maka upayakan setidak-tidaknya, kalaupun kita tidak memiliki kemampuan berbahasa Arab, setidak-tidaknya kita mempelajari makna tafsiran dari surat-surat atau ayat-ayat yang sering kita baca. Jadi di dalam salat ketika kita membaca, kita dapat merenunginya ketika kita membaca ayat-ayat yang mengandung rahmat Allah, kita meminta kepada Allah.
Ketika kita mendapatkan ayat-ayat yang mengandung ancaman Allah, maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ketika kita berdoa di waktu sujud, bolehkah berbahasa Indonesia? Kalau memang sekiranya tidak ada doa lain dalam bahasa Arab yang mampu kita lakukan, maka boleh, karena Allah memerintahkan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi kiranya tidak ada di antara kita yang tidak hafal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan seluruh apa yang kita inginkan itu sudah masuk di situ. Allah tidak perlu dibuat list satu persatu, dirinci satu persatu apa yang akan kita minta. Jadi setidak-tidaknya kita membaca doa tersebut.